Saya dari kelas E semester 5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelompok 1 tentang materi bagian-bagian dan fungsi tumbuhan pohon cabai. Nah baik, sebelum kita membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi tumbuhan pada pohon cabai, kita harus mengetahui dulu apa itu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini adalah salah satu ciri makhluk hidup. Tumbuhan ini sendiri memiliki bagian-bagian yang meliputi biji, akar, batang, daun, dan juga buah. Nah, pohon cabai ini juga termasuk bagian penting dalam tumbuhan. Tumbuhan cabai memiliki perakaran yang kuat dan bercabang-cabang hingga ke akar rambut. Pohon cabai ini disebut dengan Capsium annum L. Nah, baik, saya akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan pada pohon cabai. Yang pertama yaitu akar. Akar pada cabai diawali dengan perakaran dari akar tunggang yang bercabang-cabang hingga ke akar rambut di sampingnya. Baik, yang kedua yaitu batang. Nah, batang pada cabai ini biasanya berbatang utama tegak. Bagian pangkalnya berkayu dan bercabang lebat. Batang biasanya berwarna hijau dan coklat kehijauan pada ujung batang utama. Nah, yang ketiga yaitu ada daun. Tumbuhan cabai ini biasanya memiliki daun yang datar, sederhana, dengan pangkal meruncing dan ujung yang runcing. Daun ini sendiri adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Yang keempat yaitu bunga. Bunga ini adalah bagian tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Bunga cabai umumnya bersifat tunggal dan tumbuh pada ujung ruas. Ada di sini contohnya. Nah, yang kelima yaitu buah. Buah adalah bagian dari tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Bunga pada cabai ini biasanya bentuknya memanjang. Buah juga terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji cabai yang terletak di dalam buah tersebut. Nah, baik, kita akan membahas mengenai fungsi tumbuhan pada pohon cabai. Yang pertama yaitu akar. Nah, akar ini memiliki fungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, yang kedua yaitu fungsi batang. Fungsi batang ini tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, juga menyimpan cadangan makanan. Nah, yang ketiga yaitu daun, tempat terjadinya proses memasak makanan ataupun fotosintesis atau alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, yang keempat yaitu bunga. Bunga ini berfungsi bagi tumbuhan cabai, yaitu berguna sebagai organ perkembangbiakan bunga. Nah, yang kelima yaitu buah. Buah ini bagi tumbuhan cabai berguna untuk melindungi biji. Bagi manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Nah, baik, tadi kita sudah membahas mengenai materi bagian dan tumbuhan fungsi pada pohon cabai. Kita melanjutkan ke tahap kegiatan meramalkan. Jadi, dengan kegiatan pengamatan observasi, mengklasifikasikan dan mengukur pada materi tumbuhan cabai ini memiliki perakaran yang diawali dari akar tunggang yang sangat kuat dan bercabang-cabang ke samping dengan akar rambut. Nah, tanaman cabai ini sendiri terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Cabai ini sendiri juga memiliki beberapa macam bentuk, yaitu ada yang besar, sedang, maupun kecil. Jadi dengan kegiatan pengamatan, mengklasifikasikan dan mengukur pada materi bagian dan tumbuhan pada pohon cabai mampu memberikan bukti bahwa tumbuhan cabai termasuk dikotil atau berbiji dua pada pohon cabai. Karena daunnya yang melebar dan ruas batangnya juga bercabang-cabang. Jadi selanjutnya dilihat dari bagian tumbuh-tumbuhan akar cabai, diawali dari akar tunggang dan dilihat dari bagian dan bercabang-cabang ke samping dengan akar rambut. Batang pada cabai ini berbatang utama tegak, bagian pangkalnya berkayu dan bercabang lebat. Daun cabai juga datar, sederhana dengan pangkal meruncing dan ujung runcing. Dan juga bunga cabai umumnya bersifat tunggal dan tumbuh pada ujung ruas dan merupakan bunga yang sempurna, dan buah pada cabai juga bentuknya memanjang dan berwarna hijau. Kita masuk pada kegiatan percobaan, yaitu eksperimen. Nah, pada percobaan eksperimen ini saya akan membuktikan pertumbuhan pada pohon cabai. Apakah penanaman pohon cabai dengan menggunakan ember bekas atau bekas aqua serta jenis tanah yang ringan tidak ada masalah apabila diolah dengan baik, akan membuat tanaman cabai berhasil dari fase berkecambah hingga berubah. Dan apakah pohon cabai ini mengalami pertumbuhan?
Nah, tanaman cabai ini memiliki perakaran yang diawali dari akar tunggang yang sangat kuat dan bercabang-cabang ke samping dengan akar rambut. Nah, tanaman cabai ini sendiri juga terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan selanjutnya kita akan melihat alat dan bahan-bahan eksperimen. Selanjutnya di samping. Selanjutnya itu langkah-langkah untuk membuat eksperimen. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, keringkan biji cabai di bawah sinar matahari. Yang ketiga yaitu masukkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk ke dalam bekas aqua ataupun wadah. Nah, yang keempat yaitu tebar bibit cabai di atas tanah. Yang kelima, siram dengan air. Dan yang keenam yaitu amati dan catat hasil percobaan sederhana dengan merekam video ataupun gambar dengan HP. Nah, ini contoh biji cabai yang sudah disiram air lalu berkecambah. Pada bagian ini daun sudah mulai bermunculan, sudah memiliki 6 daun. Batang pada daun sudah memiliki. Ini hasil observasi tumbuhan saya pada tumbuhan cabai. Terlihat tidak. Di sini saya akan menunjukkan hasil eksperimen tumbuhan cabai ini memiliki sedikit permasalahan, yaitu tidak menumbuhnya buah. Saya juga sudah menanam pohon cabai ini dengan biji yang telah dikeringkan pada kedua botol. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai laporan materi bagian tumbuhan dan fungsi pohon cabai yang sudah saya jelaskan tadi dengan eksperimen dan juga